Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fi kulli halin wa ni'mah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil kashifil gummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallahu al-badi'u nidhamal alami ala akmalil hikmah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur rahmah, amma ba'du. Di hari yang mulia, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, pekan ini lebih baik dari pekan kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, keluarga kita lebih baik, keluarga kita lebih harmonis, keluarga kita lebih rukun, keluarga kita tambah awet, keluarga kita tambah kompak, keluarga kita tambah berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Waktu yang sangat singkat ini kita akan mempelajari sebuah meja kehidupan bernama rumah tangga. Sebuah pembelajaran kehidupan yang amat penting sebagai bantu loncatan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Nabi Adam alaihi salam sempurna kebahagiaan di dunia karena ada pasang. Sempurnanya kebahagiaan Nabi Adam di surga karena adanya pasang. Mudah-mudahan pasangan kita semua, suami istri, keluarga tambah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Tawajuhkan hati, luruskan niat. Mudah-mudahan melalui majlis ini kita mendapatkan faidah, barokah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad-dalalata ilal khairi wabtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Hadirin ibu rahimakumullah, tema kita sangat spesifikasi, sangat sensitif karena berkaitan dengan luang lingkup yang akan menghantarkan manusia mencapai puncak kebahagiaan dan kesenangan, yaitu adalah rumah. Ada rumah tangga, ada rumah tetang. Padahal punya rumah tangga yang diurusin malah rumah tetang.
Padahal punya rumah tangga malah sering nengokin rumah tetang. Padahal punya rumah tangga yang diurusin malah rumah tetang. Di rumah tangga ada istri malah nengokin istri rumah tetang. Di rumah ada tangga malah nyari tangga ke rumah tetang. Ujung-ujungnya naik tangga di rumah. Waduh, Bu, ada rumah tangga, ada rumah, bedanya tipis. Kadang-kadang rumah tetangga itu bakal jadi rumah. Benar nggak nih ya? Rumah tangga yang awalnya tetangga malah satu rumah awalnya mah cuman tetangga, tapi karena nyerempet sering ngurusin rumah tetang, sering main ke rumah tetang, sering ngeliatin rumah tetang, ujung-ujungnya rumah tetangga jadi rumah. Waduh, mudah-mudahan kita mah rumahnya tangganya cuman amin ya robbal. Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Semua ada sebab musababnya. Yang pertama, sebagai pengantar, dalam kehidupan ini kita pernah dan bahkan sering terjatuh. Betul Bu? Supaya apa? Supaya kita paham, supaya kita tahu bahwa hidup enggak selamanya di atas. Betul Bu? Kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita terpuruk. Kenapa kita jatuh? Supaya Allah ngasih tahu sama kita, hidup tuh enggak selamanya di atas. Maka kadang-kadang yang jualan rugi. Betul Bu? Kenapa? Karena memang enggak selamanya manusia di atas terus. Hari ini kita dipuji, besok siap-siap dicaci. Karena manusia itu enggak selamanya di atas, bisa saja kita jatuh. Pelajarannya supaya ngingetin kepada kita, hidup tuh enggak selamanya laki kita itu banyak selamanya selamanya suatu saat kedudukan kita terpuruk, jatuh sejatuh-jatuhnya. Betul Bu? Supaya Allah ngasih tahu kepada kita, hidup tuh enggak selamanya di atas. Sampai sini paham Bu? Yang kedua, bahkan di antara kita pernah sedih. Pernah sedih Bu? Pak Ustadz, bukan pernah makanan sehari-hari, kayak cuci pakai, kayak gosok, nyuci tiap hari, gosok tiap hari, sedih tiap ilaha illallah. Kita pernah sedih dalam berkeluarga, dikhianati, bahkan dikecewa. Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya nilai sebuah kebahagiaan dan kesetiaan itu amat berharga. Manusia kudu ngerasa sedih, dikhianati, bahkan dikecewakan, supaya mikir betapa pentingnya nilai kebahagiaan dan kesetiaan. Kalau enggak mau sedih, enggak mau dikhianati, enggak mau dikecewain, jaga kebahagiaan, jaga kesetiaan. Bu, kalau enggak mau dikhianat,
enggak mau dikecewa, jaga kebahagiaan dan kesetia. Kalau suami istri setia sedih, nggak bakalan. Suami istri dikhianati, nggak bakalan. Bila mana kebahagiaan sudah runtuh, kesetiaan sudah dikhianati, maka tiap hari seorang istri akan berderai air mata. Makanannya tiap hari nangis, nangis mewek alias meo. Lagi masak nang, lagi nyuci nang, lagi nyuapin anak nang. Wah ilah sampai matanya bengkak mulu saking sehari-hari nang, karena sakitnya dikhianati dan dikecewa. Supaya manusia paham betapa pentingnya kebahagiaan dan kesetia, maka jaga setia dan selalu bahagia. Dua, bahkan di antara kita ada yang dalam kehidupannya ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Mungkin ditinggalkannya karena meninggal, ditinggalkannya karena kerja, ditinggalkannya bahkan ditinggalkan karena atau ditinggalkan karena seling, direbut datang tamu namanya pelak perebut laki ternyata dalam kehidupan manusia berkeluarga kadang-kadang kita ditinggalkan supaya Allah ngasih tahu betapa berharganya kebersamaan. Mumpung masih dekat, mumpung masih ada, laki kita rantai kakinya, gak usah kemana-mana, tempelin kemana-mana kayak perangkok, kemana-mana ikutin aja, ikutin. Mumpung giliran ada enggak diliatin, giliran ada enggak dibarengin. Lakinya minta kopi, mah minta kopi, ambil dewek sendiri, emang kagak bisa ngambil. Wa ilaha illallah. Giliran minta kopi suruh bawa sendiri, giliran di kamar tidur sendiri, giliran direbut orang nangis. Ya ilah, kemarin kemana aja mpok? Giliran lakinya ada diantap enggak dibae-bae, giliran dibonceng sama tetangga baru ku menangis. Ya ilaha illallah. Kenapa ini semua terjadi? Karena memang fitrah manusia, Allah yang ngasih tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Manusia akan diputar balikan. Kehidupan ini akan berputar, tidak selamanya dalam satu kondisi, agar manusia belajar mengambil i'tibar. Enggak selamanya di atas, boleh jadi kita jatuh. Enggak selamanya bareng, boleh jadi kita ditinggal. Manusia akan berputar dalam kondisi apapun. Kondisi apapun, jangan suudzon kepada Allah, jangan jangan buruk sang. Yakin Allah mah memberikan yang terbaik. Yang salah bukan Allah, yang salah kit. Jangan nyalahin. Enggak boleh suudzon buruk sangka kepada Allah, karena memang Allah sudah setting begitu. Ada masa muda, ada yang hidup, ada yang, kalau manusia hidup terus sempit dunia,
Maka ada yang hidup, ada yang datang, ada yang pergi. Coba datang semuanya, kapan perginya? Maka semua kehidupan berputar agar manusia mengambil pelajaran. Bunda ibu rahimakumullah, jangankan para nabi kekasih Allah saja, para nabi, para rasul, keluarganya diuji, dicoba keluarga nabi. Padahal rasul kekasih Allah, nabi utusan Allah, keluarganya masih diuji, masih dicoba. Jika keluarga nabi, jika keluarga rasul diuji, dicoba, apalagi kita yang bukan keluarga rasul. Keluarga nabi saja diuji, dicoba oleh Allah, apalagi keluarga kita yang bukan keluarga nabi, bukan keluarga rasul. Allah yang ngasih tahu, surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Bahasa kitanya begini, dikiranya manusia hidup berkeluarga nggak bakal diuji begitu. Dikiranya hidup nggak ada ujian, berkeluarga nggak ada ujian. Dikiranya manusia begitu, padahal tidak. Selama manusia hidup, apalagi beriman, kata Rasul, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia masih mengira mereka hidup berkeluarga, tetapi keluarganya mulus terus, anteng terus, tenang terus? Nggak bakalan. Yang namanya perahu layar bakal ketemu ombak, gelombang, badai, dan topan. Apalagi keluarga, banyak riak-riak ombak kecil, banyak ombak-ombak besar, ada badai, ada topan. Pertanyaannya, keluarga kita, suami istri, awet tidak sampai ke pulau harapan? Intinya itu. Atau di tengah-tengah berlayar ternyata tenggelam. Kenapa? Karena suami istri nggak akur, ujung-ujungnya cerai. Kata istrinya, balikin bapak ke emas saya, balikin, udah kagak kuat. Wah ilah, ujung-ujungnya istrinya gugat cerai kepada suaminya. Kata suami, emang perempuan di dunia lu doang? Ya ilaha illallah, kirain mah dipertahanin. Ada seorang istri menggugat cerai kepada suaminya, bang ceraiin saya, bang balikin saya ke emak saya. Kata lakinya, emang lu doang perempuan? Ya ilaha illallah, emang udah kagak niat. Maka perahu layar, perahu keluarga tidak sampai ke pulau harapan, tenggelam di tengah-tengah. Yang rugi siapa, Bu? Yang rugi siapa, Bu? Anaknya terbengkal, suaminya rugi, istrinya rugi, dan yang paling rugi adalah tetesan tangisan kedua orang tuanya tercoreng emak bapaknya, gara-gara perempuannya, lakinya, anaknya apalagi kalau kesohor anaknya tukang kau. Aduh, anaknya kesohor, istrinya tukang kau. Dikit-dikit kawin cerai lagi, dikit-dikit kawin cerai lagi. Kata emaknya, salah apa gua tong ngebrojolin lu? Malu gua sama RW disebutinnya emak, anaknya tukang. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Emang nikah kayak main celengan gitu? Nikah mah niatnya
kudu dipertahankan, namanya ibadah. Maka apapun keadaan suami istri, intinya satu, syukur apa enggak sampai ayat ini Bu, ayat ini ada dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman disebut Arsyul Quran, pengantennya Quran. Dahsyatnya ayat ini Allah ulang-ulang sebanyak 31 kali diulang-ulangnya. Ibu baca di rumah surah Ar-Rahman, hitung ayat ini ada berapa kali diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. 31 kali diulang ayat ini menggambarkan agar manusia dalam kondisi apapun kudu bersyukur. Ada istri, alhamdulillah. Punya pasangan, alhamdulillah. Punya laki, alhamdulillah. Punya pasangan, punya laki, punya istri adalah nikmat. Kata Allah, kalau nikmat disyukuri bakal ditambah. La in syakartum la Allah yang janji. Bila mana kita punya pasangan, punya istri satu kita syukurin, maka Allah bakal tambah soleh, bukan tambah dapurnya, tambah sol. Yang ada aja kagak habis, malahan melar. Yang ada aja enggak disyukurin apa adanya. Punya anak, alhamdulillah. Orang mah sampai ngebela-belain bayi tabung 80 juta ke Singapura, ke Cina, jadi punya anak. Belum tentu. Kita mah cuman modal gado-gado, keredok, jengkol sama pete, brojol anak 10. Alhamdulillah. Enggak perlu bayi tabung kita mah. Justru tabungnya bayi kita mah kebanyakan banyak brojol baik. Setahun brojol kayak kucing useh kalah kita katanya. Wilah, kucing mah nggak begitu juga. Alhamdulillah. Bu, ada yang nanya, ini salah satu pertanyaan ibu-ibu Rabu pagi, nggak saya sebutin namanya. Pak Ustadz, anak saya bangor bader banget. Rumah saya nggak pernah bersih, nggak pernah rapi. Malu saya kalau ada tamu. Tembok coret-coret SpongeBob, wah ilah Superman, Batman coret-coret. Rumah kayak perahu pecah, nggak siang, nggak sore, nggak malam, wah ilah berantakan mulu Pak Ustadz. Kita tuh emak memang punya hati, tapi ada batas sabarnya. Kadang-kadang kita kalau begini mah mendingan kagak punya. Wah ilah, saya segitunya Bu. Pak Ustadz, bagaimana ini? Anak ibu hiperaktif. Saya bilang, iya Bu, begini. Kalau ibu punya anak, rumah berantakan, alhamdulillah. Yang berantakan baru, halaman berantakan, yang berantakan baru. Coba kalau yang berantakannya rumah ya ilah. Bu, kalau punya anak bangor, bader, hiperaktif, saya begini, saya bilang, ibu mendingan rumah rapi, bersih, nggak punya anak, atau rumah ibu berantakan, curat-coret, nggak pernah rapi, tapi punya anak. Mendingan mana? Mendingan mana Bu? Mendingan punya, walaupun rumah daripada rumah gede kayak istana, sepi kayak kuburan, kagak punya. Mendingan ada anak tapi bader, alhamdulillah. Intinya kacamatanya fabi ai ala rabbikuma.
syukur apa enggak syukur, itu aja intinya mah. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan pakai garam alhamdulillah daripada orang kagak punya istri cerewet banget alhamdulillah daripada kagak punya. Disyukurin aja yang ada. Fabi ai alai rabbikuma, intinya mah syukur atau tidak. Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kodratnya memang suami adalah pemimpin. Apapun keadaan suami, suami adalah suami di hadapan Bu, suami tetap suami tetap jawab nah Bu, suami tetap keadaannya apapun tetap ganteng enggak ganteng tetap ganteng enggak ganteng tetap sehat enggak sehat tetap kerja enggak kerja tetap banyak duit kagak punya duit tetap kuat kagak kuat tetap. Bener ya? Tetap aja suami, betul Bu? Dalam keadaan apapun tetap aja suaminya tetap alhamdulillah. Fabi ai alai rabbikuma. Pak Ustad, suami saya enggak ganteng. Emang dulu nikah nyari ganteng? Nikah mah satu tujuannya ibadah. Kalau ibadah mah yang jadi patokan ridho Allah. Ganteng enggak selamanya. 10 tahun keriput, betul Bu? Kaya enggak selamanya kaya, ntar gue jatuh abis hartanya. Maka niat pernikahan adalah ibadah. Maka bila mana niatnya udah melenceng, maka akan timbul perselisihan. Kalau udah beda pendapat, udah marah-marahan mulu, udah gontok-gontokan mulu, maka timbul pertengkaran, timbul perselingkuh. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan. Bu, ini yang menyebabkannya. Satu, Bu, jangan melek ubah ini nih. Jangan melototin. Inilah penyebabnya retaknya rumah tangga. Satu, gara-gara urusan kasur. Betul Bu? 2 orang yang jawab. Gara-gara urusan kasur. Betul Bu? Pertamanya yang menjadi pemicu pertengkaran, perselisihan, berujung perceraian, berujung perselingkuhan karena adalah hasrat kebutuhan biologis. Pak Ustad, laki saya bertahun-tahun nudah atau bagaimana saya Pak Ustad? Saya kan masih Gara-gara ini ada seorang istri menggugat cerai suami. Bu, pertanyaannya, kuat enggak kuat? Tetap 2 orang yang jawab. Kuat kagak kuat? Tetap 10 orang. Kuat enggak kuat? Tetap. Yang penting mah punya. Yang penting mah punya yang penting mah punya suami, bukan punya ya suami ya. Yang penting mah punya alhamdulillah. Berpasangan ibadah enggak harus di kamar baik ibadahnya, bebarengan baik aki-aki, nenek-nenek jalan-jalan ibadah Bu.
Nih aki-aki, nenek-nenek jogging ke BSD. Dua-duanya bahagia ibadah. Ibadah enggak harus di sini mulu ibadah mah. Betul Bu? Yang penting mah syukur apa enggak? Syukur gitu aja. Alhamdulillah. Satu, yang menjawabkan pergesekan keretakan rumah tangga gara-gara hasrat kebutuhan biologis. Yang kedua, masalah finansial alias dapur ekonomi. Pak Ustad, setelah corona laki kita ngebladun baik kagak gawe, wa ilaha illallah, kan kita butuh anu ya ilah, kebutuhan banyak, laki kita udah kagak gawe. Ujung-ujungnya gara-gara laki-laki kagak gawe, kata istrinya, bang sekarang mah pisah ranjang boy, wa ilaha illallah. Tuh Bu, marah-marahan. Udah begitu retak, jarang ngobrol. Yang satu lakinya tidur di dapur. Kata istri, bang lo kan kagak kasih nafkah, no lihat dapur, makanya no dapur kagak ngebul, no beras udah habis, makanya tiap malam supaya tahu, no tidur di supaya tahu no pelototin panci pelototin, panci pelototin, no beras habis pelototin, tidur udah di dapur baik, wa ilaha illallah. Istrinya di kamar, lakinya di dua-duanya pegang HP, ya ilaha illallah. Ketemu anak ayang beb, lakinya WA-an sama yang lain, istrinya WA-an gara-gara pisah Oh Bu, gara-gara dapur ekonomi finansial keluarga bisa jadi retak. Yang ketiga, karena transparansi komunikasi, sering umpet-umpet. Kalau ada telepon suaminya langsung masuk kamar mandi. Bu, telepon suaminya langsung masuk kamar mandi. Kenapa laki kita ngejawab telepon kudu di kamar? Apaan kita bininya? Kita tuh istrinya, kenapa enggak jawab di depan kita? Emang siapa sih yang telepon? Kenapa harus di kamar? Berarti ada sesuatu. Ujung-ujungnya siap-siap ibu, ku menangis, ya ilaha illallah, gara-gara keterbukaan. Maka satu yang harus dijaga, lempengin niat di awal nikah, niatnya intinya satu, syukur apa enggak? Bu, jawab dengan kompak, jawab iya atau tidak. Bu, jawab iya atau, coba tes kompak apa enggak. Hitungan ketiga, tuh 2 3. Iya dulu, ya iya dulu, ntar tidak. Tuh 2 3. Sekarang tidak. Tuh 2 3. Siap. Jawab iya atau tidak. Yang pertama, siap, pelototin. Terpenuhi kebutuhan ekonomi dan biologis. Kurang kompak. Terpenuhi ekonomi dan biologis. Iya pasti ini mah. Yang kedua, jawab iya atau tidak. Terpenuhi ekonomi saja. Terpenuhi ekonomi saja. Alhamdulillah masih bertahan. Alhamdulillah. Ketiga, terpenuhi kebutuhan biologis saja. Masih jelas sih? Ulangin apa? Ulangi yang jelas.
terpenuhi biologi saja. Ada iya ada tidak ini ya? Bu, laki kita lagi enggak gawe tapi sehat. Tidak, useh la ilaha illallah. Lakinya sehat, lakinya sehat, kerjanya udah selesai kontraknya, iya apa tidak? Tidak. Wi ilah emang kagak syukur. Wi ilaha ilah. Laki sehat kagak gawe, Bu. Laki sehat sedang gak gawe. Alhamdulillah masih sehat, yang penting mah sehat. Kalau sehat bisa gawe, bisa anu. Yang penting mah bener mah. Yang penting mah sehat. Kalau sehat kan bisa ngapa-ngapain. Ulangi lagi, terpenuhi kebutuhan biologis. Tidak we mah. Dah gila udah. Dah. Yang keempat, pasti ini mah kompak, ini mah kompak nih, kompak pasti kompak ini mah pasti kompak nih mah nih. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Ulangi. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Pertanyaan penting. Serius. Bu, pertanyaan penting. Cung, angkat tangan. Seorang istri yang menerima apa adanya suaminya. Sakit, sehat, terima. Ada duit, gak punya duit, terima. Tua, muda, terima. Yang penting punya. Angkat tangan. Oi, angkat tangan. Sehat nggak sehat, ada duit nggak duit, ganteng nggak ganteng, yang penting kita punya pasang yang begitu insya Allah istri calon surga. Angkat tangan. Surga mana? Yang penting mah terpenuhi apa enggak, kita punya suami. Alhamdulillah. Udah ngapain masalahnya sih? Sampai mau cerai selingkuh, wa ilaha illallah. Yang penting mah syukur atau enggak syukur. Bu, inilah penyebab perselingkuhan. Satu, yang pertama mulai perhatian. Ilaha illallah. Yang pertama mulai perhatian. Nomor handphonenya kita save dengan nama spesial. AA ganteng, ya ilaha illallah. Yang pertama ada perhatian. Datang, wa ilah, perhatiannya beda. Nelepon, perhatiannya beda. Nge-WA, kata-katanya harmonis. Yang pertama ada yang kedua mulai Bu, yang kedua mulai ulangi. Yang pertama yang kedua mulai Kalau curhat bukan hanya hal biasa, nanti kerana privasi, masalah pribadi pun diomongin. Kenapa? Karena adanya kecocokan. Nelepon sama dia nyambung, WA sama dia tok-tak, curhat sama dia ditanggepin, cocok. Kalau udah perhatian, kalau udah curhat, kalau udah cocok, mulailah benih-benih perselingkuhan. Apa? Membuka hati dan ketemuan. Kalau seorang laki-laki sudah membuka hati, seorang istri sudah membuka hati, bukan cuman suka, bukan cuman perhatian, tapi si A, si B sudah ditaruh di dalam hati,
maka mulailah terjadi perselingkuhan. Pak Ustadz, emang gak boleh kita ngefans? Boleh kita suka? Boleh, tapi jangan sekali-kali membuka hati. Jangan sekali-kali membuka. Kalau sudah membuka hati, cocok nantinya bakal terjadi Kalau perselingkuhan terjadi, terjadilah perceraian. Bila mana seorang istri meminta cerai kepada seorang suami, padahal tidak ada alasan, padahal suaminya sehat, padahal suaminya masih ganteng, suaminya masih muda, suaminya masih kerja, istrinya minta cerai. Seorang istri yang meminta cerai kepada seorang suami, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bau surga kepada perempuan itu. Tidak boleh seorang istri minta cerai tanpa alasan. Inilah 5 sifat perempuan yang dibenci Rasul. 1. Nah, kira-kira lebelah mana nih kita? 5 sifat perempuan yang dibenci Rasul. 1. Al-ananah, sering protes, berkeluh kesah mulu, banyak ngadu. Tidak boleh berkeluh kesah, bang, kayak orang hidup mah enak hidupnya, ya ilaha illallah, dibanding-bandingin sama orang, gak boleh. Yang kedua, perempuan yang dibenci sifatnya oleh Rasul adalah al-mannanah, mengungkit-ungkit, hitung-hitung, ngungkit. Bang, inget nggak dulu pas kita kawin, emang modal dari siapa? Modal dari siapa? Modal. Wa ilaha illallah, berkeluarga 20 tahun diungkit-ungkit. Dulu nikah emang siapa yang modalin? Diungkit-ungkit. Yang begini al-mannanah, kurang baik. 3. Perempuan sifatnya yang Rasul benci adalah al-hunnanah, membanding-banding alias enggak puas. Bang, kayak orang lain punya mobil, punya motor, rumah gede, halaman luas, wailah, dibanding-banding sama orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Tanda tidak puas, tanda tidak Yang penting mah syukur apa enggak alhamdulillah. Yang keempat, perempuan yang sifatnya Rasul benci adalah al-khuddaqah, keras kepala. Kalau ada maunya kudu baik. Jam 12 malam minta goreng asin pedak, wailah nyusahin laki. Boleh ada mau, tapi jangan nyusahin Yang kelima, sifat perempuan yang tak Rasul senangi adalah al-hullaqah, adalah pemalas. Cucian numpuk, gosokan halaman kot, lantai nggak diempel, masak wa ilaha illallah, malas, kurang aktif, kurang baik. Kenapa demikian terjadinya perselingkuhan? Karena ada 2 penyakit. Yang pertama, penyakit retaknya keluarga. Perselingkuhan yang pertama penyakitnya adalah kutilan, alias kurang ilmu pengetahuan. Lakinya enggak ngaji, perempuannya kurang ngaji, dua-duanya enggak paham ilmu agama. Penyakitnya kutilan, alias kurang ilmu pengetahuan. Kalau udah kutilan, ada penyakit kedua namanya kutuan. Apa Bu? Kutuan. Apa kutuan? Kurang tahu arah, maksud dan tujuan. Nikah tuh buat ngapain? Enggak tahu tujuan. Yang penting masih nikah aja supaya enggak diceng-cengin sama orang-orang. Ya enggak benar niatnya. Maka hindari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan, seumpama aku bolehkan seorang perempuan sujud kepada makhluk, maka aku persilahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking mulianya suami mah tetap suami. Yang terakhir, ini pertanyaan yang sering dipertanyakan tentang masalah pisah ranjang. Nah, kalau ada yang nanya, masalah pisah ranjang konsekuensinya sama. Apakah yang minta pisah ranjang itu suami atau yang minta pisah itu istri? Enggak ngaruh yang minta suami atau yang minta istri, konsekuensinya sama. Satu, apabila pisah ranjang menyebabkan lalainya hak suami dan istri, hukumnya haram, nggak boleh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, pisah ranjang nggak boleh. Kenapa? Suami istri punya hak kewajib. Kalau pisah ranjang enggak ada tujuannya, bahkan pisah ranjang menyebabkan enggak akrab, pisah ranjang menjadi tidak harmonis, pisah ranjang menyebabkan perceraian, haram, tidak boleh. Tidak boleh pisah ranjang. Malahan mah kudu disatuin ranjangnya. Yang kedua, bila mana pisah ranjang tidak menyebabkan lalainya hak suami istri, maka boleh. Umpamanya suami istri lagi ambek, lagi marah-marahan, kata ayahnya, ibu seminggu kita pisah ranjang ya, ibu sama si adek, ayah sama si kakak pisah ranjang. Supaya apa? Suami istri introspeksi, supaya ngademin, supaya berpikir. Kadang-kadang kita bisa tenang, berpikir rasional dalam keadaan sendiri. Yang ketiga, pisah ranjang yang hukumnya boleh, bahkan ini mah diharuskan. Apa? Bila mana pisah ranjangnya tidak ada urusan hak suami istri. Contoh, istrinya lagi head, kata istrinya, abang boleh nggak teteh pisah tidurnya, kan teteh lagi nggak sholat, umpamanya begitu. Seorang istri minta pisah tidurnya, kenapa? Lagi head. Kata istrinya, ayah boleh nggak ibu pisah tidurnya, ibu kan lagi head. Nggak apa-apa. Nah, ini diperbolehkan. Atau sedang puasa, maka boleh pisah ranjang dalam beberapa ketentuan. Maka semuanya khawatir bila mana terjadi perselingkuhan, perceraian, ujung-ujungnya akan merebutkan gonogini. Yang rugi suami, yang rugi istri, maka anak jadi korban. Mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatan, senantiasa bersyukur, nikmati, syukuri kehidupan yang ada. Alhamdulillah, seorang suami punya istri, istri punya suami. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.